Halo Bu, perkenalkan kami dari kelompok terlambat mengumpulkan, terdiri dari Nigel, Mahdi, Joe, dan Bapak Noel. Dan kami akan mempresentasikan hasil yang kita temukan. Mulai dari Mahdi. COVID-19. Bentar Bu, kita skip dulu karena ada 3. COVID-19, kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu COVID-19 menular antara manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, hanya dalam beberapa bulan. Agar penyebaran COVID-19 tidak makin meluas, beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown di Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yaitu PPKM, untuk menekan penyebaran virus ini. Gejala-gejala virus COVID-19. Gejalanya yang paling umum adalah demam, batuk, kering, rasa lelah. Gejala lainnya adalah lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien, meliputi rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna jari, tangan, atau kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap-tahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Bentuk karakteristik coronavirus adalah sekelompok virus yang biasanya menyebar penyakit ringan seperti flu biasa. Namun jenis virus corona tertentu dapat menginfeksi saluran napas bagian bawah, menyebabkan penyakit serius seperti pneumonia dan bronkitis. Kebanyakan orang terinfeksi virus corona di beberapa titik dalam hidup mereka, dan sebagian besar infeksi ini tidak berbahaya. Virus corona baru yang menyebabkan penyakit COVID-19 adalah pengecualian. Cara menginfeksi. Mengetahui COVID-19 keluar dari Cina, MAR dan segelintir ilmuwan lainnya mulai curiga bahwa virus ini tidak hanya menyebar melalui tetesan lidah, ludah, dan ingus yang terlihat dari batuk atau bersin dari orang yang terinfeksi, akan tetapi virus juga menyebar melalui udara. Pencegahan. 5M adalah metode gagasan pemerintah untuk menekan kenaikan angka dari COVID-19, antara lain menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Dan kita akan masukkan ke dalam. Ya, selanjutnya rabies. Rabies disebabkan oleh virus Lissa varius dari golongan Rhabdoviridae. Virus ini umumnya masuk ke tubuh manusia melalui cakaran atau gigitan hewan yang terinfeksi virus rabies. Gigatan hewan yang tidak terinfeksi ke mulut, mata, atau luka terbuka juga bisa menjadi penularan virus rabies dari hewan ke manusia. Gejala-gejalanya adalah biasanya muncul sekitar 30 hingga 90 kali setelah tergigit hewan yang terinfeksi. Hal ini dapat membuat diagnosis rabies sedikit susah karena penderitanya bisa saja lupa telah tergigit atau tercakar hewan rabies. Gejala awal yang dapat muncul meliputi demam, kesemutan pada luka gigitan, dan sakit kepala. Selanjutnya, bentuk dan karakteristik. Cara menginfeksinya mereka adalah infeksi akut pada sistem saraf mamalia termasuk manusia yang disebabkan oleh virus rabies. Penyakit ini sangat mematikan dan bersifat zoonotik atau menular dari hewan ke manusia. Penularan terjadi akibat partikel virus yang berada di dalam air liur hewan terinfeksi berhasil masuk ke dalam tubuh manusia atau hewan peka, misalnya melalui gigitan. Hewan yang menularkan rabies diantaranya adalah anjing, kucing, kera, rakun, dan kelelawar. Lebih dari 99% kematian akibat rabies ini. Dan yang pasti paling besar adalah gigitan anjing. Dan cara pencegahannya adalah segera cuci luka dengan air mengalir, menggunakan sabun atau deterjen. Segera bawa ke pusat kesehatan atau rabies center untuk pemberian vaksin anti rabies atau VAR. Lanjutkan terus pengobatan dengan melakukan pemeriksaan. Karena
Inkubasi rabies lama, perlu waktu 2 minggu untuk melihat hasil suntikan vaksin apakah ada gejala-gejala rabies. 5. Jika positif, maka harus kembali dilakukan pemberian vaksinnya selama 4 tahapan, mulai 0 lagi, hari ke-7, hari ke-14, dan diberi vaksin booster pada hari ke-60. Akan lebih baik jika ditambah dengan pemberian serum anti rabies atau SAR. Last but not least, cacar monyet. Cacar monyet adalah infeksi virus yang ditandai dengan bintil bernanah di kulit. Cacar monyet atau monkeypox pertama kali muncul di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 1970. Gejala-gejalanya, pada awalnya penyakit cacar monyet memiliki gejala yang serupa dengan cacar air, yaitu bintil berair. Seiring perkembangan penyakit, bintil berair berubah menjadi bernanah dan menimbulkan benjolan di leher, atau akibat pembengkakan kelenjar getah bening. Karakteristik dan cara menginfeksinya. Kalau dari hewan manusia, penularannya melalui kontak langsung antara hewan dan manusia. Penularan dari hewan ke manusia melalui cairan tubuh, terutama bagian tubuh yang ada cacar seperti di sekitar muka atau tubuh hewan. Selain itu juga, penularan ke manusia bisa melalui daging hewan tersebut yang tidak dimasak secara matang. Sedangkan penularan di manusia ke manusia bisa melalui udara, cairan tubuh atau cacar yang ada di muka, mulut, tangan maupun di badan. Kalau kontak langsung juga ada melalui saluran napas atau terjadi di droplet. Untuk pencegahannya, pertama, hindari kontak langsung kulit ke kulit yang sedang seorang yang memiliki ruam seperti cacar monyet. Untuk yang kedua, jangan menyentuh ruam koreng seseorang yang terinfeksi cacar monyet. 3. Jangan mencium, memeluk, berpelukan atau berhubungan seks dengan seorang yang terinfeksi cacar monyet. Setelah itu, hindari kontak dengan benda, bahan, alat lainnya yang digunakan pengidap cacar monyet. Lalu, jangan berbagi peralatan makan atau cangkir dengan pengidap cacar monyet. Jangan memegang atau menyentuh tempat tidur, handuk, atau pakaian seorang yang terinfeksi cacar monyet. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan pembersih tangan berbahan dasar alkohol, terutama sebelum makan, menyentuh wajah, maupun setelah menggunakan kamar mandi. Dan untuk yang terakhir, hindari juga hewan yang sakit atau mati akibat virus cacar monyet. Sekian, terima kasih, thank you. HP ku nih. Thank you.